biasa daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdu liilahina alladzi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi al-azizi al-alimi adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qala al-muallifu Kiai Hamami Sadah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih menjelaskan, masih dalam tafsir ayat fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada waktu itu seseorang sama sekali merasa terzolimi sedikit jua pun tidak merasa teraniaya sedikit jua pun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dulu kalian kerjakan di bumi ini. Tidak merasa teraniaya, terzalimi, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh manusia dengan perangkat yang sangat sempurna, diberi akal, diberi hati, diberi pemahaman, diberi pengertian. Tidak merasa terzalimi, teraniaya sama sekali, karena memang manusia dijelaskan oleh Allah kebaikan dan keburukan. Tidak teraniaya sama sekali, tidak terzalimi sama sekali setiap pribadi manusia, karena memang Allah dan Rasulnya telah menjelaskan balasan dari amal-amal itu sudah ada.
Dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dulu kalian kerjakan. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau amalnya baik, balasan dari Allah pasti baik. Kalau amalan jelek, pasti balasan dari Allah jelek. Blesak, sengsara, terjerembab, tersungkur, mencret. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi dengan ayat ini bisa merupakan berita gembira bagi kita, bisa merupakan tasliyah, bisa merupakan penentram hati kita, penentram jiwa kita, penentram pikiran kita, karena balasan dari Allah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau melihat orang lain baik, maka kita husnudzon, orang ini akan dibalas baik oleh Allah. Kalau melihat orang lain berbuat kejelekan dan kamu hanya menggerutu dalam hati kamu, wong ya ca'ana si model mengkenen, Masya Allah, bapaknya diak diserampang, mboknya diak diserampang, dituding-tuding, membuat onar, membuat tidak nyaman, hidup seperti di negara yang tidak merdeka, padahal sudah 70 sekian tahun. Nah, tenang, sebab kata Allah, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tenang, nanti akan dibalas. Cuman pembalasannya Allah tidak seperti pembalasannya kita. Kalau pembalasannya kita kepengennya gagel aja gawe lewo bae dilangane bocah kah. Gage, ini orang bagai duri, bagai racun di tengah-tengah masyarakat nih. Mbok apa gage? Set-set kan? Malah beli set-set, des-des loh. Jadi di atas set-set ada des-des namanya. Tidak, kalau Allah itu memberi masa penantian supaya hambanya bertobat kembali kepada Allah. Bahkan golongan kita begitu ada keonaran, gagil amblesyakan ajak suwen, loh, ikutilah akhlaknya Allah, beri masa penantian. Sebab kalau orang yang berbuat salah lalu dibalas, hancur kabeh iki hadirin kene aja ngerasa suci rembuk kabeh iki bebodo rabi cangkeme coplok, waduh coplok kabeh beli hurung wis. Iya beli, itu memberi masa penantian supaya ada waktu manusia kembali kepada Allah. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tentang keadaan manusia di alam akhirat. Jadi ini kita berbicara tentang keadaan manusia jauh melampaui perjalanan antar negara, melampaui perjalanan antar benua, bahkan malam hari ini melebihi perjalanan antar alam. Namanya teori expanding universal.
Teori expanding universal namanya. Kita akan berbicara keadaan manusia di alam akhirat namanya. Dan itu bisa dipastikan ketika berbicara manusia dalam akhirat, di sana tidak mungkin akan berbicara tentang bercocok tanam, berdagang, terus PNS. Lalu tidak mungkin berbicara mengenai masalah siapa yang nanti akan jadi presiden beli. Ini yang dibicarakan keadaan manusia di alam mahsyar, di alam akhirat. Isinya di alam akhirat itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Itu isi daripada alam akhirat. Dan ini sudah dijelaskan dalam salah satu ayat yang terdapat pada surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi yang ditafsiri, yang dijelaskan oleh Imam Hamamizadah dari ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'a ila akhirih, ini juga menafsiri firman Allah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tafsir ini juga menjelaskan salah satu surat yang terdapat dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Karena memang di akhirat itu yang dibicarakan adalah pembalasan amal seluruh manusia. Seluruh amal manusia akan menunggu pembalasan. Atau penjelasan ini juga menjelaskan firman Allah yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling ki batur disangka innalillah tafsir wong mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Benar, penjelasan cilik dari ayat ini adalah menjelaskan ucapan ketika ada musibah atau ucapan bela sungkawa. Jadi innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya kembalinya ke alam akhirat ini, kembalinya ke Maliki Yaumiddin itu. Jadi ayat Al-Quran itu satu kesatuan. Sampailah nanti manusia di ruang persidangan atau di ruang perhitungan amal manusia atau yaumil hisab. Dan nanti di hisab itu ada 10 tempat pemeriksaan. Ada 10 tempat pemeriksaan. Dan seluruh manusia akan diperiksa kecuali Imam Syafi'i. Eling-eling. Jadi wong Jagapura aja sampai orang kelingan, aja sampai kelalen ning imam besarnya. Imam besarnya Imam Syafi'i. Imam besarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikatai oleh Kanjeng Nabi Muhammad, jazauhu indi annahu la yuqafu lil hisabi. Imam Syafi'i tidak menemui ini nih, tidak menemui. Hari ini guru Imam Syafi'i baik golongan kita ya. Imam Syafi'i tidak menemui
tidak menemui satu hari dalam keadaan gelap gulita, tidak memasuki tempat yang sangat gelap. Imam Syafi'i tidak memasuki alam hisab, tidak. Beli mancing ngono, kecuali Syafi'i kene. Syafi'i Cirebon. Kalau Imam Syafi'i kata Kanjeng Nabi, jazauhu indi annahu la yuqafu lil hisabi. Jazauhu utawi balasan Imam Syafi'i indi menurut isun Kanjeng Nabi Muhammad iku annahu setemene Imam Syafi'i iku la yuqafu ora den andegaken sapa Imam Syafi'i lil hisabi ing dalam hisab. Jazauhu indi annahu la yuqafu lil hisabi. Kanjeng Nabi ditanya, bisanya menjawab bersabda demikian karena memang Kanjeng Nabi ditanya oleh seseorang yang ya hebat, yang hebatnya jauh di bawah Kanjeng Nabi. Udah sampai imbang Kanjeng Nabi, maaf, jauh bisa diukur. Ditanya oleh orang yang hebat, yang sangat jauh di bawah Kanjeng Nabi. Aduh nemen. Kanjeng Nabi, bagaimana menurut panjenengan Imam Syafi'i? Jawabannya mengkono. Jazauhu indi annahu la yuqafu lil hisabi. Balasan dari saya. Sing mai balasan Kanjeng Nabi. Baka Kanjeng Nabi mai balasan, Gusti Allah tanda tangan beli urung. Baka sing mai balasan wong kana-kana masa harus setuju pangerane. Contoh, ini orang munafik, jangan disolati. Itu kan balasan dari orang ini terhadap orang ini. Ini orang munafik nih, jangan disolati. Kalau yang memberi balasan ini orang seperti ini, pasti Gusti Allah bersetuju. Malah mongkok pangerane dalam tanda kutip, ini wong model mengkene. Tetapi kalau yang memberi balasan Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabinya pasti, Allahnya pasti setuju. Pasti setuju. Sebab Kanjeng Nabi punya kedudukan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bisa jadi apalakan mana model mungkin. Yang ayat sebenarnya akeh ruwet kan, daripada ngeracik ke kesuwen ya beli. Racikannya kan suwe gini. Sing penting ya delok iku. Sebab Kanjeng Nabi punya posisi yang sangat istimewa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan pasti Allah akan memberimu agar engkau rela, dan pasti Tuhanmu akan memberimu agar engkau rela. Dudu agar aku rela, agar engkau rela. Nok, bagian bapak nisira akas ganok. Contoh ya, bapak nira kan akas, ayah linggis. Bagian embok nira akas nok, bagian bapak nira akas nok. HP paling larang. HP ini saya berikan untuk Anda, sayanya rela. Isunya seneng beli kejagan. Siji. Karo contoh kedua, walaupun bapak nirakas alot kaya ngenteni gunung Serme meletus belangane, orang brojol temen ke tepai HP Apple. Tapi saya mohon engkau rela. Hari contoh yang pertama sih Kang Rahman atau Rahim nih.
Rohim ya, rohim ya. Kalau contoh yang pertama saya rohim, sayanya rela. Ini sih ganti. Kamu kira-kira rela? Semoga engkau rela atas pemberianku. Kalau tadi yang pertama, saya rela memberikan ini untukmu. Kalau yang kedua, semoga engkau rela menerima pemberianku. Berarti kedudukannya hebat yang kedua. Itulah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Bukan fa'ardo, bukan. Pasti Tuhanmu akan memberimu agar engkau rela. Jadi seolah-olah Gusti Allahnya yang memohon. Sing rela ya Kanjeng Nabi, ya pun terserah sampeyan Kanjeng Nabi. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah punya posisi yang sangat istimewa, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maka Kanjeng Nabi bisa memberikan balasan terserah. Imam Syafi'i enggak usah ada di padang mahsyar, enggak usah dihisab, langsung bagaimana? Jazaa'uhu indi annahu la yuqafu lil hisabi yaumal qiyamah. Sejen kalau bukan Kanjeng Nabi itu banyak palsunya. Saya tidak akan menyolati karena itu orang munafik. Tidak. Itu Imam Syafi'i. Makanya jangan sampai lupa orang Jagapura dengan Imam Syafi'i. Jangan sampai lupa. Mulane tajuk-tajuk masjid-masjid kang jumlahnya 6 Jagapura, masya Allah, aja hilang pujiannya. Lamun takon malaikat imamira sira jawab Imam Syafi'i imam kaula. Sebab Imam Syafi'i akan terkikis nanti oleh anak-anak muda, ingatannya akan lupa. Nih saya pancar luaskan dari Masjid Jami' Al-Muttaqin ini ke 5 benua supaya pemuda-pemuda se5 benua mendengar bahwa ada imam besar namanya Imam Syafi'i. Itu imam kita itu. Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu jauh di atas Muhammad Rashid Ridho, jauh di atas Muhammad Abduh, jauh di atas Kamal Atatürk, jauh di atas Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyuddin bil Majduddin Al-Harani. Imam Syafi'i itu madhabnya sampai di Indonesia pertama kali, sebelum ada madhab-madhab yang lain jatuh di Indonesia. Sebelum ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum ada madhab Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, sebelum ada madhab Imam Maliki, sebelum ada madhab Imam Al-Auza'i, sebelum ada madhab Imam Sufyan As-Sawri, sebelum ada madhab Imam Atha bin Yasar, sebelum ada madhab Imam Dawud Ad-Dohiri. Wis ngapalakan model mengkenen gali gelis bang gue mengkenen deh. Imam Syafi'i pertama kali yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan madhab-madhab yang lain. Dan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan sampai Jagapura, seluruh umat Islam madhabnya Imam Syafi'i. Baru tahun 1338 Hijriah datanglah madhab-madhab baru. Tahun 1338 Hijriah.
aja ora kelingan karo Imam Syafi'i. Jadi ketika berbicara mengenai tafsir Maliki Yaumiddin, tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tafsir fal yauma la tudlamu nafsun syai'ah wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, selipkan bahwa Imam Syafi'i tidak melewati ini semua, tidak melewati terminal-terminal yang jumlahnya 10, tidak. Kenapa tidak? Karena itu hadiah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu dulu Kanjeng Nabi bersabda, alimu Quraisyin yamlaul ardo ilman. Alimu Quraisyin, orang alimnya dari kabilah Quraisy, iku yamlau, memenuhi al ardo, iku yamlau, memenuhi sapa alim Quraisyin al ardo ing bumi apane ilman, ilmune. Alimu Quraisyin yamlaul ardo ilman, yang dimaksud adalah Imamun al-A'dham, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i, apa sing dirungu beli ilang, kecuali Syafi'i kene. Bakal Syafi'i kene perungu ilang, kurungu embu, ku Syafi'i kene. Bakal karomah Imam Syafi'i, apa sing dirungu ora ilang, langsung mancing. Kembali bahwa manusia umum ketika sampai di hisab, dan di hisab itu ada 10 tempat pemeriksaan. Pemeriksaan pertama, manusia ditanya tentang sholat dan zakat. Beres sholatnya, zakatnya beres, aman gini, aman. Nanti di tiap-tiap pemeriksaan ini ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, suwe diperiksa, suwe beli kejawan diperiksa, dolong mani di malaikat, bulak balik langan sirah, podo bae temen cari malaikat. Tak dalam mani kodo, tak dalam mani kodo. Kin kodone beli jejak sirali. Kodo. Anak sebelah kali kan kodo ini. Kodo. Begitu nomor 10 kodo mungkin. Beli di kodo cari malaikat. Suwe pemeriksaannya. Kodo mana? Beli apa wis kodo lah. Kodo kayak di sirah pria. Lah, nanti ada yang diperiksa dengan sebentar. Diperiksa sebentar. Masuk. Ya, wis belas mana? Jadi di dalam anggur lah. Wah, ya pintaran beli apa-apa. Yang keprian tepatnya sembayang dagang banteng, dagang buaya. Anak abang kon diperiksa apa? Luru nafako hukume fardu ain. Rezeki halal fardu ain. Besok langsung mancing neraka, masuk surga. Arane Rabbi hasibni hisaban yasiro. Donga bakana imam, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Gerenggang masjid lah ya. Sira kali muni gerenggang kali muni bae. Muniye Rabbi sing dawa bae Rabbi. Walaupun bagusnya beli dawa. Rabbi boleh. Sing dawa, Robba sing dawa. Sing bagusnya Rabbi.
Si bagus, lebih bagus ya li. Hasibni hisaban yasiro. Tapi golongannya kula sing dawa bae Robbi, supaya atine grentes walaupun endah-endahan lah. Robbi grentes atine. Pangeran isun hasibni, hisablah saya, hisaban dengan hisab yasiron yang sebentar. Rohim absen dibuka. Rohim sholat aman, zakat tahun 2021 aman, 2022 ngitung dia bocah. Ada tulisan ini kok. Hari tahun 2021 ngongkon kiai karena memang ahli zakat. Iki orang ngitung dia sih kenapa? Ditakoni ini malaikat, sirang ngitung dia ngerti tak ilmu zakat ya? Ditahannya itu oleh malaikat. Bari diongklok-ongklok nah. Kari takon listrik ning tukang PLL pun sirah. Hari takon masalah gabah ning tukang tempuran, zakat jeung hitung dia sirah. Jar malaikat baru ongklok-ongklok nah. Anata malaikat sing ngongklok-ngongklok na isla ana bae lah lho. Kari tangkisen bae. Pangongklok na. Sampai coplok rambut arepe gak ana nang. Dan malaikat ngolok bari merem ke. Silo. Iya, malaikat kan sanksi takon. Sira bakal takon sabrang ning tukang sabrang. Bakal bayar listrik takon di PLN. Gabah regane pira takon ning tempuran. Giliran zakat jeung hitung deyak sira. Beli takon ning ahli zakat. Anda bertanya matematika tentang ahli matematika, tanya sama ahli matematika. Giliran zakat ngitung deyak. Wow, jare malaikat teh arane sira kumaluhur pun bakal mengkon. Takon supaya sing takone ana bagiane nengan. Waduh, dapat semene. Lumayan ki. Beli apa-apa na lumayan enggak. Aneh Bang Rohim. Aneh giliran listrik tukang takon PLN zakat beli takon ning ahli zakat teh. Ngitung dia. Kecuali ahli menghitung zakat. Kecuali. Dan ingat zakatnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kecuali ditekan-tekan kene temennya banyu. Kecuali ya keadaan mendesak. Kecuali keadaan mendesak. Maksud keadaan mendesak kemungkinan ada orang matilah, meninggalkan sembahyang 10 tahun, mati meninggalkan sembahyang 10 tahun. Ini contoh pendapatnya ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Jangan sampai terkikis madhabnya Imam Syafi'i, dipertahankan. Contoh madhabnya ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Ada orang mati, wafat, meninggal dunia, mangkat kembali ke rahmatullah, bukan tewas gak apa-apalah, tewas. Tapi jangan katakan gul, jeblok, modar aja loh. Kecuali goyonan korbatur. Lalu orang ini punya tanggungan sholat 10 tahun. Mati meninggalkan tanggungan sembahyang 10 tahun.
Maka madhabnya Imam Syafi'i 10 tahun ini terbagi menjadi 2. 1, meninggalkan 10 tahunnya karena udzur. 2, meninggalkan 10 tahunnya tidak ada udzur. Kalau meninggalkan sholatnya 10 tahun karena ada udzur, maka tidak harus fauron, tidak seketika mengqadha sholat ini. Tapi kalau 10 tahunnya tidak ada udzur, maka falladzi yadharu annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi fima la budda minhu. Itu Fathul Mu'in halaman 3. Halaman itu Sohifah. Sohifah itu anaknya bisa wiyal. Falladzi yadharu annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi, boleh sorfu jami'i zamanihi fima la budda min. Kalau 10 tahun ini meninggalkan sembahyangnya bukan karena udzur, maka menurut pendapat yang jelas seluruh waktunya digunakan untuk mengqadha sholat ini. Seluruh waktunya mengqadha sholat ini. Fima la budda min, yalzamuhu, wajib baginya sorfu jami'i zamanihi, menggunakan seluruh waktunya, fima la budda minhu, untuk sesuatu yang wajib baginya, yaitu mengqadha 10 tahun meninggalkan sembahyang. Ini madhabnya ulama-ulama yang mengikuti Imamunal Aqdam, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Atau yang kedua, nanti yang mengqadha siapa? Yang wong wis mati masa qadha. Sing ngodho bapane, emboke, anake, bature. Bapane beli kiyong, emboke beli kiyong, ora kiyong aja ngodoni anake reang 10 tahun. Kune reange pragate kapan? Kita nek pragate kapan? Kakake beli, adine beli, anake ya aku tuh urusannya bapak. Nah, maka season yang kedua, man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqdo wa lam tufda. Ini madhab ulama Syafi'iyah. Wa fi qaulin annaha tuf'alu kama fa'ala bihi as-Subuki, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam as-Subuki. Akhirnya fidyah. Bislah aja nih kodo sembaiman fidyah. Fidyah, berapa fidyahnya? Likulli sholatin muddun walikulli shaumin muddun. Bakal sholat mudun aja, muga-muga mudun. Untuk tiap-tiap sholat fidyahnya pitung on. Bakal 10 tahun sedina itu 3,5 kilo. Yang saya sholat pitung on, pitu ping 5, 3,5 kilo, ping 30 ping rolas setahun, ping rolas ping 10 tahun. Lu hasilnya semono sama dengan upil korong. Likulli sholatin muddun. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Jangan sampai terkikis, jangan sampai masyarakat Jagapura sudah tidak mengenal Imam Syafi'i lagi. Tulis di medsos, tulis di mana-mana, imam kita Imam Syafi'i, supaya tahu sejarah. Jangan sampai hilang lepas
sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mendirikan madhabnya pada saat beliau berumur 48 tahun. 48 tahun melepaskan diri dari madhab gurunya namanya Imam Malik bin Anas, lalu mendirikan madhabun mustaqillun, dan beliau adalah mujtahidun mustaqillun, mendirikan madhab pada umur 48 tahun. 6 tahun kemudian Imam Syafi'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Imam Syafi'i 6 tahun kemudian umur 54 tahun Imam Syafi'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebab meninggalnya ya Ijra'il si Ijra'il lah, terserahlah, tapi penyebab umumnya itu terkena penyakit. Jadi 6 tahun Imam Syafi'i menyebarkan madhabnya, belum ada media sosial, tetapi Allah yang menyampaikan madhab itu ke belahan bumi yang sangat jauh. Belum ada telepon, belum ada koran, belum ada televisi, belum ada pesawat yang bisa menyebarkan berita-berita kemana-mana, belum. Tetapi madhabnya Imam Syafi'i sampai di Indonesia, dan ini yang menyebarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terminal pertama dari 10 terminal manusia ketika berada di yaumul hisab. Nanti terminal kedua manusia ditanya tentang mengikuti hawa nafsu. Sira memangan baik hawa nafsu, dia beli. Ya memanganlah malaikat. Memangan baik. Itu memakannya dari mana? Disuguhi malaikat. Sing nyuguhi siapa? Ali gondrong malaikat. Itu alinya uangnya dari mana? Ya sing panitia. Panitianya dari mana? Nah, itu mutaba'atil hawa. Kemudian juga di terminal yang ketiga ditanya tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap orang tua. Di terminal yang nomor 4, kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya. Itu di terminal nomor 3 tadi, malaikat akan bertanya atau Allah akan menanyai kita tentang hak-haknya orang tua atau kewajiban kita terhadap orang tua. Di terminal yang keempat, Allah akan menanyai kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dan keluarganya. Di terminal yang nomor 5, manusia akan ditanya oleh Allah garis miring oleh malaikat tentang para karyawan, anil khodamati, ditanya tentang karyawan. Kamu dagangan, ya punya karyawan, punya. Bagaimana engkau memperlakukan karyawan? Kamu punya pabrik, ya punya pabrik. Punya karyawan, ya punya karyawan. Bagaimana kamu memperlakukan karyawan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Wafisa disati, wafisa disina niki dereng ya. Wafisa disilan ing dalam terminal kang nomor 6, an hukukil jironi saking hake piro-piro tangga, wal aqribai lan piro-piro kerabat, wal aqribai lan piro-piro kerabat. Di terminal yang nomor 6 kita akan ditanya, manusia akan ditanya oleh Allah
tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap tetangga. Kewajiban tetangga yang satu kepada tetangga yang lainnya. Kamu punya tetangga, ya benar. Bagaimana ketika tetangga kamu menyangkolkan tambangnya ke gendela pinggir Umairah, ke Grimairah? Dijawab, enak wae temen. Dari arpan gawe jemuran, tambangnya ditempelakene ditaleni ning grimae tangga. Ternyata bengi-bengi ditugel tangga cekris. Enak boy. Nyangkulaken tambang ning grimae reang. Jare malaikate ya sira arane kucrit pun sira pun. Kucrit siapa malaikat? Ya jarwang India ya kucrit hotahe. Itu hak tetangga. Terus hak tetangga juga dikirimi jaburan, baka hajatan karae. Kian upanana, kinajali. Hidung modelnya. Kin upanana karena bakal hajat ngirim kita kin apa maning bakal kin dia aja kin berengkiwit kin dit aja kin upanana separuh bae mater bakal ketemu orang temen juging raine macam-macam ada ucelang nabi kabeh apa angelis ada ucelang nabi kabeh yang catatan karo pangeran mater lho catatan kata Kanjeng Nabi idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wis Kang Rohim ora sang apal hadis kiyen dihafalkan ya syukur. Idza tabahta maraqatan, ketika engkau gawe jangan membuat sayur, fa'akthir ma'aha, banyu sing akeh, banyu jangane lah, air kuah sayurnya yang banyak. Wa ta'ahad, dan bagikanlah jironaka, tetangga-tetanggamu, ki banyu jangan, ki banyu jangan, ki banyu jangan. Jare tanggane lek isi temen. Lu ya maknanya hadis lamun padu-paduan bae mengkonon dadieu. Idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Idza tabahta maraqatan, apabila kalian menanak sayuran, membuat jangan jagapura, bahasa Indonesia membuat sayur mayur, embu jangan sayur asem, sayur lodeh, gangsa, kangkung, sop lho. Fa'akthir ma'aha, banyune akeaken bila perlu sablong-blonge. Lalu wa ta'ahad jironaka, bagi-bagin tetangga nira. Siapa tetangga kita? Imam Syafi'i berkata, enak urip karo Imam Syafi'i gue enak, baka ado karo Imam Syafi'i blenak, baka urip karo Imam Syafi'i enak. Siapa tetangga kita? Ngarep 40 umah, mengguri 40 umah, ngiwe 40 umah, nengen 40 umah, barat laut 40 umah, timur laut 40 umah, tenggara 40 umah, barat daya 40 umah.
barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Cari aku nih lo, pelajaran SD kelas dulu. Untung gak ada yang ngapal. Nah, iya, karena ngapal akan waktu baru wujud sempurna mil. 40 rumah itu tetangga kita. Imam al-A'zam, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah di Kuja, Palestina, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi enak, indah hidup bersama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih tahu betul dibanding kita, lebih tahu tentang pribadi para sahabat-sahabatnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya Nabi, lebih tahu betul tentang pribadinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing bagus karo tangga, sing bagus karo tangga. Tingkatkan persatuan seduluran, tingkatkan persatuan tetangga. Ana tetangga umah, ana tetangga desa, ana tetangga masjid, yang masjid ake, berarti tetangga kunku. Jadi anak tangga umah patang puluh, anak tangga desa, anak tangga masjid, anak tangga dagangan, kin dagangan rujak, tangganya dagangan rujak maning, artinya tangga dagangan rujak. Jadi masjid-masjid itu tetangga semua, dan itu ada hak-haknya. Masjid kian kurang tukang adan, irim batur sing tukang adan mono. Jadi kone urip kabeh masjide, mercusuar syiar Islamnya meroket, melambung tinggi namanya. 6 masjid kira-kira speaker anteng kabeh. Jadi enak kone. Itu tetangga masjid namanya. Itu nanti akan ditanya an huquqil jirani wal aqribai wa fis sabi'i lan ing dalam terminal kang kaping 7. Jadi terminal kang kaping 7 an silatirrahimi saking silatnya kang rohim. An silatirrahimi saking nyambung peranakan, nyambung peranakan. Rohim itu artinya peranakan. Kalau beliau sih rohim, salah satu namanya Allah, tergantung tulisannya, bahkan KTP nya Abdul Rohim iya siji berarti rohim iya. Bakar rohiem berarti mutakien. Li ini kan tulisannya li mutakien. Karang gelel yang mesti beli kuat dan terima wahyu. Baka iye siji berarti ini rohim li. Baka iye loro berarti arahnya Gusti Allah. Tapi Indonesia ya translate ke dalam Indonesia ya macam-macam. Tergantung merujuk ke siapa. An silatirrahimi saking nyambung peranakan. Nyambung peranakan karena memang manusia itu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Karena memang kami menciptakan kalian
dari seorang laki-laki Nabi Adam, wa unsa, dan seorang perempuan, lalu wa ja'alnakum syu'uban, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Akhirnya menyebar dari satu rahimnya Ibu Hawa, menyebar kemana-mana. Maka ajarannya Allah dan ajarannya Kanjeng Nabi, karena dulu manusia itu dari satu rahimnya Siti Hawa, kira-kira disambungkan lagi, namanya silaturrohim, menyambung seduluran. Nanti bahasa Indonesianya aja tukaran, silaturrohim karo silaturrohmi, disuruh satu tukaran li. Silaturrohim ya bener, silaturrohmi bener, sing kurang bener silaturrohmini anania. Arab silaturrohim mangga, silaturrohmi mangga. Orang usah didalili maning. Arabnya demikian, ruwet demen urip. Wis tujuannya lu namanya esensi. Casing terserah. Casingnya silaturrohim, casingnya silaturrohmi, seperti isinya nyambung seduluran. Daripada kini silaturrohmi cotos-cotosan, karena esensinya tidak kena urusan casing baik. Dan itu nanti akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu dengan kakak kamu, bagaimana kamu dengan bibi kamu, bagaimana bibi dengan ponakannya. Itu ditanyakan. Kenapa dia mencoba ya Pak ketemu korosira takoni, kenapa bapak mencup, bagaimana saya tidak mencup. Orang dianya takamani sudah tahu saya muda-muda, mas tamat itu bisa jadi. Akan ditanya tentang silaturahmi antar umat Islam. Dan silaturahmi ini caranya ada 6. Silaturahmi itu caranya ada 6. 1 bil mali, 2 bi qada'il hajati, 3 biz ziyarati, 4 bil kitabati, 5 bi irsalis salami. Itu cara silaturahim. Ada 4. Bagaimana silaturahmi ini disambungkan, menyambung, itu caranya tadi ada 6. Walaupun yang sebutkan baru 5, karena sing sijine ulat-ulat beda. Malah bisa jadi lebih dari itu. Dari mencu kayak apa, jemberakan kayak apa, aja nih kene. Kau neganggu kita turu bil keprol, beres loh. Akan ditanya oleh Allah tentang silaturahmi. Bagaimana kamu dengan kakak kamu? Prien sira karo adinira, prien ya karo bibinira, prien karo ponakanira, terus ditanya. Itu terminal yang number 7. Yang number 8 wa fi tsamini lan ing dalem nomor 8. Waduh, coba ki. Anil bukdi saking nyewot. Anil bukdi saking nyewot. Marah, emosi, wal adawati lan permusuhan. Ditahannya itu nanti tentang sewot-sewotan, tanggal sekian bulan sekian di teras masjid anak sewot-sewotan, ada apa itu? Ditanya. Anil bukti akan ditanya tentang sewot-sewotan.
laka udan, laka angin, ngaca parat. Kenapa kamu nyewoti? Itu akan ditanya tentang marah. Wal adawati lan permusuhan. Kenang apa sira musuhan karokan? Kenang apa partai A musuhan karo partai B? Itu akan ditanya. Akan ditanya semua, dan yang jawab itu bukan mulut. Baka mulut ngereme angel. Yang bisa mengerem mulut itu adalah hatta zurtumul maqabir. Sampai mulutnya disumpal oleh tanah baru beres. Baka durung disumpal sih berkelit macam-macam. Wis dijelasakan pegel ning blok Gempas. Blok Gempas pun beli nerima-nerima, Gempas karo Gempas baresi. Kinta pun Gempas dijoban ini Gempas. Pragat-pragot sampai memenirin dalam benengan. Nah. Itu ditanya tentang marah. Tentang marah akan ditanya, permusuhan akan ditanya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diapalaknya mangga Kang Rohim boten ya mater biasane. Kata Kanjeng Nabi, kayak bengikin hadis Kanjeng Nabi nebluk pirang-pirang. Kata Kanjeng Nabi, laisa syadidu bisur'atin, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan emosi itu dibutuhkan ketika waktu minton, penyemangat itu dibutuhkan. Yang kedua ketika babut bibitan sampu kok. Wah, kalau emosi babut supaya kena. Bakal beli emosi beli kena. Atau ketika banting kala jengking itu dibutuhkan emosi. Ada pengecualiannya. Bakal banting kerapi beli kena gue emosi nih. Tapi kalau banting cecek, banting kala jengking, itu dengan emosi. Kira-kira sekali banting mati. Karena itu ada dalil lain bahwa membanting cecek itu mendapatkan pahala. Wa fis samini anil bugdi wal adawati wa fit tasi'i wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahi badana walhamdi rabbina wassalatu linnabi habibina ya Allah Rabbana anta duna ridhaka buna dunyana wa ukhrana ya rahnu ya rahim
Qudus ya Salamu ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim. Amantu billahi al-wahidi al-ahadi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.